Sholawat redaksinya memang pendek, enteng di lidah. Tetapi malaikat yang Allah ciptakan dapat menghitung tetes air hujan sekalipun, yang turun dimanapun sebanyak apapun, malaikat itu bisa menghitung. Tetapi malaikat itu menyerah apabila diperintahkan untuk menghitung balasan Allah kepada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Makanya perbuatan yang namanya maulid banyak membuat panas hati orang-orang yang tidak ada Nabi di dadanya. Dengan bermacam-macam dalil, uraian-uraian kalimat, ungkapan-ungkapan kalimat yang mereka dasari semua ucapan uraian kalimat-kalimatnya itu dengan menggunakan Al-Quran dan hadis. Tetapi tujuan-tujuan mereka justru banyak yang menyimpang. Dengan kata lain, bahwa sholawat memang pendek kalimatnya, gampang diucapkannya. Tetapi ketika tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa bersolawat, berat mulut itu. Kita bisa ambil satu contoh. Masing-masing yang memiliki diri, yang berkumpul pada malam hari ini, apabila mendengar nama Sayyidina Muhammad, orang itu akan tahu dia dipilih oleh Allah atau tidak untuk bersolawat ketika dia diam, ketika dia bersolawat. Ketika dia bersolawat, dia tahu bahwa dirinya dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia tidak bersolawat, itu artinya dia tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas saja kalau di dalam satu hadis yang lain, An-Nabi menyatakan, razima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sungguh celaka seseorang yang ketika mendengar namaku disebut dia tidak bersolawat. Mengapa begitu? Karena orang yang tidak bersolawat adalah golongan-golongan hasidin, fasiqin, haqidin, dan orang-orang yang tertutup pintu hatinya. Makanya dikatakan sial. Mengapa begitu? Mengapa dikatakan celaka? Mengapa dikatakan sial? Sebab di dalam hadis lain dikatakan, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha ashran. Siapa orang yang bersolawat kepadaku satu solawat, maka Allah bersolawat kepadanya 10. Coba yang hadir di sini, kiai kah itu? Ustadz kah itu? Haji kah itu? Dosen kah itu? Rektor kah itu? Ada nggak yang tahu sholawat Allah 10 itu apa saja? Jawabnya tidak ada satupun yang tahu. Karena sholawat yang 10 itu akan disesuaikan dengan kebutuhan orang itu. Ketika orang itu punya penyakit bakhil, ketika dia rajin bersholawat, Allah akan sembuhkan penyakit bakhilnya. Yang di dalam hadis lain dinyatakan, al-bakhil aduwallah aduwan nas girib minan nar ba'id minal jannah. Orang pelit itu jauh daripada surga, dekat sama neraka, dimurkai oleh Allah, musuhnya Allah, musuh manusia. Kalau dia rajin bersolawat, akan Allah sembuhkan penyakit bakhilnya. Orang sombong, sombong adalah sorbannya Allah Rabbul Alamin. Tidak ada satupun makhluk yang berhak untuk sombong, karena sombong adalah punya Allah. Mutakabbir adalah sifat Allah. Ketika orang itu sombong tapi dia rajin bersolawat, maka dia akan sembuh dari penyakit sombongnya. Sehingga ketika sombong penyakit itu sudah hilang, Allah akan ganti dengan sifat mahmudah, yaitu tawadhu'. Ketika sifat bakhilnya hilang, maka Allah akan ganti dia dengan sifat karim, sakha. Yang aturannya al-bakhil aduwallah menjadi al-karim habibullah. Sallu ala nabi.